Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya tuh mau berbagi tips dan cara saya mengelola keuangan saya setiap bulannya, agar tidak bokeh di akhir bulan dan keuangan tertata serta tetap bisa menabung. Oke, yang pertama harus kita lakukan itu, kita harus menulis semua anggaran yang harus kita keluarkan pada bulan ini. Nah, kalau saya tulis dulu pemasukan berapa. Alhamdulillah ini pemasukannya ada 4 juta untuk bulan ini. Ini tidak bersifat tetap ya pemasukan saya. Ini bisa saja berubah-ubah. Nah, setelah itu saya tulis kewajiban. Kewajiban ini apa-apa saja yang harus saya bayar pada bulan ini. Misalnya itu tabungan, cicilan, atau arisan, atau ada yang lain-lain lagi. Nah, kalau saya tabungan, cicilan, dan juga arisan. Ini yang benar-benar harus wajib ya, saya keluarkan tiap bulan. Ini yang bersifat wajib. Oke, kalau tabungan, alhamdulillah untuk bulan ini saya ambil 20% dari gajinya Pak suami, alhamdulillah, yaitu 800.000. Cicilan saya ada 452.000 ya, untuk bulan ini, dan arisan 50.000 rupiah. Bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan dan keadaan keuangan teman-teman ya. Jangan disamain, ini hanya referensi aja. Oke, selanjutnya saya tulis kebutuhan. Apa saja yang saya butuhkan pada bulan ini? Misalnya beras atau susu. Nah, kalau saya sendiri, yang pertama saya tulis itu adalah listrik. Saya masih pakai token ya, yang tidak bersubsidi. Jadi anggaran untuk setiap bulannya itu 200.000. Terkadang sih lebih 200.000 ya, dan itu saya ambil nanti kekurangannya dari dana darurat. Oke, lanjut belanja bulanan. Di sini saya anggarkan 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ini sudah termasuk beras ya, dan belanja-belanja kebutuhan lainnya seperti sabun, minyak, dan yang lainnya. Oke, untuk belanja mingguan, di sini saya anggarkan 600.000, berarti 150.000 setiap minggunya. Karena di sini pasarnya itu kan hari Jumat. Jadi untuk bulan ini ada 4 Jumat. Jadi 4 kali saya belanja mingguan, totalnya 600.000. Nah, untuk susu anak saya kembar ya. Itu susunya 600.000, Pampers 130.000, dan untuk gas saya 25.000. Dan di sini kebutuhan ayah 300.000. Ini sudah termasuk rokok, uang pangkas, dan juga buat ganti oli motor ya. Oke, selanjutnya paket data. Di sini saya anggarkan 85.000. Di sini cuman handphone saya aja yang diisi paketnya, nanti Pak suami ngambil hotspot dari saya. Kan mubazir gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya HP-nya ada, harus diisi datanya. Oke, dana darurat di sini saya anggarkan 200.000. Apa gunanya dana darurat ini? Ini buat dana-dana tidak terduga ya. Kalau misalnya kita mau jajan di luar, kita bisa juga pakai dana ini, dana darurat, atau misalnya sakit. Oke, total untuk semua kebutuhan saya 2.640.000. Jadi totalnya 1.302.000 ditambah 2.640.000. Ini totalnya 3.940.000
Rp52.000. Jadi alhamdulillah masih ada sisanya. Sisanya 58.000. Alhamdulillah ya masih ada sisanya. Sisa gaji ini bisa juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan darurat, atau misalnya tidak ada kebutuhan darurat, bisa juga langsung ditabung. Nah, setelah selesai kita membuat anggaran, waktunya kita memasukkan uang ke dalam pos-posnya. Nah, di sini saya menggunakan dompet pintar ya, wallet organizer. Yang mau samaan, nanti saya taruh linknya di description box ya. Dan di sini saya tulis dulu yang ditulis di sticky note. Gunanya saya bisa menulis kapan saya membayar. Seperti angsuran BRI ini ya, kapan saya membayarnya saya bisa tulis. Tapi di sini uangnya 450.000-nya saya pakai untuk mengisi saldo pulsa ya. Karena alhamdulillah saya di rumah jualan pulsa, handphone dan token listrik kayak gitu. Jadi 450.000-nya saya pakai isi saldo. Jadi yang di dompet ini saya letakkan 2.000-nya aja. Dompet pintar ini sangat membantu ya, alhamdulillah semenjak saya menggunakan ini benar-benar membuat keuangan saya menjadi lebih tertata. Saya juga ya rekomen ya buat teman-teman yang mungkin selama ini susah mengelola keuangannya. Kita hanya perlu menulis nama-nama posnya di setiap lembar dompet ini dan kita isi. Jadi kapan kita mau ngambil, kita tinggal ambil di pos-posnya. Nah, ini uang listriknya saya udah langsung isikan saldo ya, 200.000. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Dan saya benar-benar sangat bersyukur ada dompet pintar ini. Karena jujur sebelumnya saya tipe orang yang sangat susah untuk mengatur keuangan. Terkadang setelah gajian itu merasa paling kaya, saya merasa banyak uang, jadi bisa bebas beli apa-apa. Tapi setelah saya punya dompet pintar dan saya juga selalu membuat anggaran bulanan dengan mencatatnya di buku, ini sangat benar-benar membantu saya dalam mengelola keuangan saya. Dan sebelumnya itu saya sangat susah menabung, tapi alhamdulillah sekarang setelah saya belajar cara mengatur keuangan, alhamdulillah saya bisa menabung walaupun cuma sedikit. Dan untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk mengatur keuangan, saya sangat merekomendasikan dompet pintar ini. Tapi kalau misalnya nggak mau dompet pintar ini juga nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan metode amplop ya. Sama juga kayak dompet pintar ini. Kita tulis di amplopnya nama-nama pos keuangan kita, uangnya untuk apa aja gitu. Kita masukkan uangnya di situ. Tapi menurut saya menggunakan dompet pintar ini jauh lebih simple dan juga lebih menyenangkan menurut saya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya lagi ya. Nah, ini belanja bulanan ini kan anggaran saya 500.000, tapi saya udah belanjakan keperluan saya, tapi saya nggak ada videonya ya karena memang nggak keburu. Takutnya lama, anak saya kan tinggal sama pak suami, saya takut anak saya nangis, jadi saya nggak sempat bikin videonya. Jadi saya tuh habis belanja, total semua belanjaan saya 277.000. Jadi dari 500.000 sisa 223.000 lagi. Jadi saya langsung tulis di sticky note-nya. Nah, untuk kebutuhan ayah 300.000 belum diambil ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa kasih komentar-komentar yang positif ya, agar saya tetap semangat untuk membuat
video-video selanjutnya. Oh iya, saya mohon maaf karena memang saya udah lama ya nggak bikin video, karena emang waktunya tuh kadang nggak keburu gitu untuk bikin video. Saya buru-buru harus mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kan kalau misalnya bikin video kan itu lama untuk mindahin tripodnya. Jadi kadang saya nggak sempet, jadi makanya saya nggak ada bikin video untuk rutinitas keharian saya lagi. Tapi insya Allah saya akan coba ya untuk selalu bikin video. Nah, di sini untuk gas saya cuman budgetkan 25.000. Itu harga untuk satu tabung gas yang 3 kilo ya, yang melon. Jadi alhamdulillah biasanya cukup. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya kalau ada dengar suara anak kecil pas saya dubbing, karena memang anak saya si Ade itu lagi aktif-aktifnya, jadi kadang dia tuh teriak-teriak dan saya dubbing sambil mantau anak saya lagi main. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Untuk uang belanja mingguan 1 sampai belanja mingguan 4 itu uangnya saya isikan ke saldo pulsa ya, karena memang jadwal saya untuk belanja mingguan itu masih lama, Jumat depan. Jadi saya pakai dulu uangnya untuk isi saldo, kan lumayan ya, nambah-nambah penghasilan, bukan penghasilan sih, nambah-nambah uang jajan ya kan. Namanya kita punya anak kecil yang kadang suka jajan, dan maknya juga ya, untuk jajan maknya. Oke, untuk dana lain-lainnya ini saya budgetkan 200.000. Jadi kalau misalnya bensin Pak suami habis, saya ambilnya dari sini, atau misalnya anak sakit atau saya sakit atau ada keperluan lainnya bisa juga ya. Kalau misalnya dana anggaran tak terduga kita itu lebih besar, kita bisa menganggarkan dana darurat kita lebih besar. Nah, ini sisa gajinya Rp58.000. Alhamdulillah. Ini saya simpan aja di paling belakang. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini saya menabung menggunakan metode toples kayak gini ya. Langsung saya gulung-gulung uangnya, saya masukkan ke pipet. Dan di sini saya merasa bersemangat ya untuk menabung seperti ini, karena uang itu kelihatan. Tapi saya juga nggak berani ya buat nabung banyak-banyak, karena saya juga sanksi nabung banyak-banyak untuk di rumah. Kalau misalnya uangnya itu udah cukup lumayan ada gitu isinya, langsung saya ambil dan setor tunai, atau mungkin bisa diinvestasikan ke emas. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman suka dan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.